Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyuni selaku moderator PKPA Angkatan 18 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemateri kita pada hari ini, Dr. Hari Wibisono SHMH. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk para peserta PKPA Angkatan 18, bagaimana kabarnya? Sudah pada makan? Belum, tapi semangat kan? Harus dong. Oke, yang di Zoom juga, gimana ini yang di Zoom? Apakah suaranya terdengar dengan baik? Bisa di raise hand aja ya? Oke, langsung saja. Materi pada hari ini yaitu tentang alternatif dispute resolution dan arbitrase yang mana akan disampaikan oleh Bapak Hari pada siang hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator ya. Ya, selamat siang ya, rekan-rekan sekalian ya. Ya, ini saya menerangkan sederhana ya, teman-teman ya. Bahasanya juga bahasa sederhana saja, campuran ya toh. Jawa mbak bahasa Indonesia ya toh. Soalnya saya ini asli Surabaya teman-teman. Gitu ya. Saya dosen tetapnya WK, alumni WK juga. Saya juga advokat teman-teman. Jadi saya ini praktisi. Gitu ya. Jadi saya lahir dan besar di WK. Itu teman-teman ya. Saya jelaskan singkat sederhana saja ya. Ini hadap mana ini saya enaknya? Saya sambil berdiri aja enak teman-teman ya toh. Supaya enak. Itu ya. Ya, praktisi. Ketika ngomong praktisi teman-teman ini paling tidak harus berani. Itu dulu, saya belum ke materi dulu ya, sambutan atau pemaparan dulu teman-teman ya. Teman-teman harus berani. Karena advokat itu resikonya tinggi teman-teman. Ya, jadi advokat itu resikonya tinggi dan kuncinya sukses adalah keberanian, ketelitian dan hati-hati tentunya. Jangan lantas terus berani saja, tapi nggak ngukur keberanian itu bahaya juga. Itu teman-teman ya. Ketika kalian concern di bidang kalian, ya fa insya Allah rezeki itu ada aja. Kalau dibilang gampang ya nggak gampang, kalau dibilang mudah ya kadang mudah juga. Artinya kalau kalian concern itu rezeki ada aja dan pasti bisa survive di situ. Gitu ya teman-teman ya. Baik, ini materi hari ini adalah alternatif dispute resolution dan arbitrase, di mana arbitrase ini masuk dalam lingkup hukum acara arbitrase. Kenapa saya pakai, bentar dulu, judul non litigasi teman-teman, ya, non litigasi karena apa? ADR maupun arbitrase ini sebenarnya lingkupnya di luar peradilan. Jadi proses beracara itu di luar peradilan. Sehingga namanya adalah non litigasi. Jadi penyelesaian di luar pengadilan. Nah ini, slide turun. Ini pengertiannya teman-teman. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nanti saya bedakan. Karena APS atau alternatif penyelesaian sengketa itu tidak sama dengan arbitrase, teman-teman. Itu sama-sama berdiri sendiri. Pembedanya apa nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi ini ya, non litigasi. Jadi penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan. Singkatnya, ini acara ini dilakukan di luar peradilan. Itu ya, teman-teman ya. Jadi di Indonesia ini kan peradilan ada berapa, teman-teman? Ada berapa? Peradilan di Indonesia. Ini kan calon pengacara ini. Materi S1 ini sederhana. Ada berapa peradilan?
Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Peradilan ada dua. Ada dua. Siapa? Mas, siapa namanya? Mas, siapa dulu namanya? Ya, Nurul Anam. Ya. Hmm. Ya, satu Mahkamah Agung, satu Mahkamah Konstitusi. Ada lagi? Ya, ya. Namanya siapa? Doni, Mas Doni, ya. Ya. Korupsi. Ada lagi yang tahu? Ya. Tuh. Ya. Peradilan ya. Peradilan apa tadi, Mas? Ya. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara. Ya, namanya siapa? Michael. Ya, itu jawabannya, teman-teman ya. Di negara kita ada 4 peradilan. Ya, peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Non litigasi ini diselesaikan di luar peradilan itu. Kalau yang disebutkan Mas siapa tadi? 6 itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi itu adalah kekuasaan kehakiman. Ya, jadi suatu mahkamah kekuasaan lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman ada 2, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawai 4 peradilan, tapi Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri. Itu saya enggak menjadikan penjelasan yang luas karena nanti di luar tupoksi, teman-teman ya. Kembali ke non litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan bukan cara-cara yang ada di luar pengadilan, di luar dari 4 peradilan tadi, teman-teman. Itu adalah non litigasi. Terbagi menjadi 2, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Turun. Dasar hukum. Ya, dengan berlakunya Undang-Undang 3099 ini ya, teman-teman ya, tentang arbitrasi dan APS. Saya singkat APS ya, teman-teman ya. ADR itu alternatif dispute resolution itu sebenarnya bahasa Inggris, teman-teman ya. Bahasa Inggris. Tetapi ketika kita ngomong undang-undang, nah, kita mengadopsi bahasanya tetap bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi alternatif penyelesaian sengketa. Jadi itu bahasa Inggrisnya ADR. Bahasa Indonesianya APS. Gitu ya. Arbitrase dan penyelesaian sengketa. Dasar hukum Undang-Undang 30 tahun 99. Sebenarnya sebelum Undang-Undang 3099 terbentuk, arbitrase itu sebenarnya telah diatur di dalam hukum acara apa? Hukum acara apa, teman-teman? Ya, jadi secara prinsip di dalam hukum acara kita ini masih menganut apa? Hukum Belanda, teman-teman. Hukum dari Belanda. Ya. Jadi sampai detik ini teman-teman kalau beracara di peradilan, konsepnya tetap memakai hukum acara dari Belanda. Karena kita jajan Belanda. Hukum Belanda diterapkan di negara kita sampai detik ini. Meskipun secara khusus Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 mengatur tentang hukum acaranya, tetapi secara implisit dan secara hakiki hukum acaranya menganut pada Reglement of the Rechtsvordering. Jadi Reglement of the Rechtsvordering itu adalah hukum acara perdata, teman-teman. Reglement of the Rechtsvordering itu melahirkan 2 anak, yaitu HIR dan RBG. Pernah dengar ya? HIR itu Harshad Indonesian Reglement. Ya, dan RBG. RBG itu Reglement Within Gewesten. Jadi arbitrase atau dan APS itu diatur dalam pasal 377 ya, itu HIR. Atau kalau RBG-nya pasal kalau nggak salah itu 705. Ya, ingat. Advokat bukan hafalan, teman-teman ya. Kebetulan aja saya ingat. Ya, advokat itu bukan hafalan karena hukum di negara kita ini tidak dihafal. Siapapun yang beracara apa gitu, dari kepolisian, kejaksaan, hakim, kalau sidang ya buka buku. Kalau kurang tahu ya nanya ahli.
didatangkan ahlinya. Gitu konsepnya ya. Satu-satu saya jelaskan nanti. Ya, kalau di Requirement of Ordering RV itu arbitrase diatur dalam pasal 615 sampai dengan 651. Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang 30 tahun 99, khususnya pasal 81, semua pasal yang ada dalam HIR khususnya 37 dan 705 RBG maupun RV 615 dinyatakan tidak berlaku. Sehingga itu dikesampingkan. Memakai dasar 30 tahun 99. Adapun cakupannya adalah sudah saya sebutkan ya, tentang umum, APS, syarat arbitrase sudah tercantum semuanya dalam situ ya. Bisa dipelajari teman-teman. Itu ya. Lanjut. Sekarang kita ke ADR. Alternative Dispute Resolution. Atau bahasa Indonesianya alternatif penyelesaian sengketa. Itu ya. Pengertian penyelesaian sengketa. Nah, ini bisa dipelajari ya. Konflik, teman-teman. Konflik ini sebuah kasus atau sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan saja. Jadi itu namanya konflik antara si A dan si B, gegeran. Tapi antara si A dan si B tidak mau meneruskan permasalahan itu. Dipendem main ngati. Itu namanya konflik, teman-teman. Ya, konflik saja itu namanya. Tetapi kalau konflik itu semakin besar, terus diluapkan dengan emosional yang tinggi sampai gegeran sampai masuk jalur hukum, namanya dispute, sengketa. Itu ya. Jadi konflik tok AB memendam perasaan atau enggak ilmu kebatinan itu hanya konflik saja. Tapi kalau sudah berapi-api meluap sampai masuk jalur hukum, ya ini sengketa. Jadi beda ya konflik sama sengketa ya teman-teman ya. Konflik dispute sengketa. Sengketa itu masuk dianggap sebagai penyebab kerugian itu masuklah pada suatu perkara karena merasa tidak puas, merasa dirugikan dan sebagainya atau merasa terancam sehingga masuk dalam ranah hukum, itu namanya sengketa. Lanjut. Ya, proses penyelesaian sengketa ya. Saya jelaskan tadi ya teman-teman ya dari awal ya. Jadi litigasi ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial. Itu teman-teman ya. Jadi saling berhadapan-hadapan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Inilah litigasi. Litigasi itu penyelesaiannya di peradilan. Tergantung masalahnya. Mau dibawa kemana tergantung masalahnya. Kan ada 4 peradilan di negara kita. Benar ya? Kalau masalah waris ya dibawa ke mana waris? Ya, tapi khusus yang beragama Islam. Kalau non-Islam, nah itu ya teman-teman. Nah itulah litigasi. Jadi litigasi ini akan menimbulkan apa? Permusuhan sepanjang masa atau seumur hidup. Karena apa? Yang menang pasti nggak puas, akan mempunyai dendam kan gitu. Tapi dendamnya nggak bisa diapa-apain karena putusannya kalah sampai dengan ingkrah van gewiste, sampai dengan tingkat akhir. Dan permusuhan itu akan terus-menerus, teman-teman. Proses di luar pengadilan. Ini ya. Jadi menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dijamin kerahasiaannya sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang menyebabkan karena hal prosedural dan administrasi, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Inilah proses di luar pengadilan. Posisi kita ada di tengah sini teman-teman ya, proses di luar pengadilan. Jadi arbitrase dan APS ini merupakan suatu cara untuk mencari win-win solusi. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sama-sama apa? Sama-sama diuntungkan atau tidak rugi. Itu ya teman-teman ya. Kelebihan proses non litigasi adalah sifat kerahasiaan para pihak karena proses persidangan dan hasil keputusan tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dinamakan ADR.
atau arbitrase salah satu ya teman-teman ya. Jadi ketika para pihak ini memilih penyelesaian sengketa itu harus diselesaikan di luar peradilan, minimal ada kesepakatan dari para pihak. Sehingga ketika di dalam proses penyelesaian itu tidak dipublikasikan. Kalau sidang di peradilan kan umumnya dipublikasikan karena persidangan terbuka untuk umum. Ini tidak terbuka untuk umum, hanya para pihak saja, teman-teman. Para pihak, nanti ada pihak penengah atau wasit. Nanti saya jelaskan. Itu ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ADR. Istilah pertama kali muncul dari Amerika ya, teman-teman ya. Ini bisa dipelajari nanti ya. Sederhana. Jadi teman-teman bisa belajar advokat itu pikirannya harus luas, wawasannya harus luas. Kalian bisa belajar sendiri, mandiri maupun kelompok. Karena apa? Perkara itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri dan mandiri, teman-teman. Ingat, itu advokat. Jangankan advokat, hakikat dari penyelesaian hukum itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri dan sendiri. Apa buktinya? Kita ngomong realitas saja. Di dalam kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman, satu perkara itu diselesaikan oleh satu kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari beberapa orang, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Benar ya? Di sidang pun peradilan yang menyelesaikan minimal 3 orang, dibantu 1 orang. Siapa? Hakim itu kan 3 orang. Dibantu 1 orang, juru apa itu? Ya, panitera itu ya. Administrasi. Itulah hukum. Hakim saja tidak bisa menyelesaikan secara mandiri. Pasti ada rembukan. Itu ya teman-teman ya. Itulah hukum. Itu ya. Jadi kalian advokat di sini tidak dituntut pandai teman-teman. Tapi apa? Cerdas. Cerdas sama pandai itu beda. Itu ya teman-teman ya. Cerdas sama pandai beda. Jadi kalau pandai itu saudara belajar terus pandai. Begitu dilepaskan di luar, belum tentu. Tapi kalau cerdas bisa memanfaatkan semuanya. Kesempatan yang ada, strategi, pemikiran, cara pandang. Itu kecerdasan. Kecerdasan itu menjadi satu kesatuan pada kekuatan tim. Itu teman-teman ya. Baik. Lanjut bawah. Ya ini penyelesaian sengketa ya teman-teman ya. Ya adjudikasi ya. Adjudikasi ini merupakan kesepakatan yang dipilih ya atau pilihan. Jadi penyelesaian sengketa itu di dalam arbitrase maupun APS itu terdiri dari ini saya bikin skema teman-teman. Kalau adjudikasinya litigasi masuk dalam ranah pengadilan. Tapi kalau adjudikasinya non litigasi masuk dalam arbitrase. Non adjudikasi ini adalah tidak dalam ranah model kesepakatan ya, tetapi diselingi dari pihak ketiga yang notabene dipilih juga oleh para pihak, tetapi sifatnya bukan persis adjudikasi. Adjudikasi ini proses penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Itu ya pilihan. Non adjudikasi ini bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi. Itu teman-teman ya. Saya jelaskan nanti apa itu negosiasi, mediasi, konsiliasi. Lanjut. Ya, sengketa disebut teori-teori. Udah ya, teori ini bisa dipelajari ya teman-teman ya. Lanjut. Menyelesaikan sengketa. Nah ini tadi sudah skemanya di atas tadi ya. Melalui pengadilan pasti litigasi. Di luar pengadilan non litigasi. Non litigasi ini ya melalui APS atau arbitrase. Ini yang kita bahas nanti. Lanjut. Secara APS lahir di Amerika ya. Nah ini bisa dipelajari. Turun. Ya, APS atau ADR antitesa terhadap lembaga peradilan. Kenapa? Kalau di peradilan itu waktu persidangan berlarut-larut. Adversarinya saling menyerang dalam peradilan. Singkatnya wis bermusuhan. Biayanya mahal, prosedur ketat, lawyer oriented.
Karena apa? Proses yang rumit. Hanya pihak yang punya keahlian yang bisa bersidang di pengadilan. Nggak mungkin si A dan si B punya perkara lantas diselesaikan sendiri di pengadilan. Nggak mungkin. Makanya harus pakai lawyer. Gitu ya teman-teman ya. Nah inilah kenapa APS ADR ini antitesa terhadap lembaga peradilan. Lanjut. Ya, inilah ungkapan mengenai citra pengadilan teman-teman. Hilang kerbau untuk mendapatkan kambing kembali. Artinya apa? Kasusnya kambing. Kasusnya ini kehilangan kambing. Tapi kalau diterus-teruskan, bukan hanya kerbau, sak pekarangan hilang. Gitu ya. Sak pekarangan iso hilang teman-teman. Itu ya. Jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi sing menang itu wis gosong wisan. Wis gosong kejet-kejet, sing kalah ya wis remuk. Nah, itulah ungkapan citra pengadilan teman-teman ya. Maka itu ketika kalian nanti jadi pengacara atau advokat ya, sebisa mungkin kalian menyelesaikan itu di luar peradilan. Karena apa? Awakmu teman-teman ini kalau menyelesaikan para pihak antara lawan, kita ajak komunikasi. Jangan sampai sesama pengacara itu diidentikan dengan klien. Ingat, advokat itu punya wibawa dan marwah. Kita ini rekan sejawat. Si A punya advokat, si B punya advokat. Kalau tidak karena advokatnya si A bermasalah, kalian tidak di-hire oleh si B. Itu ya. Nah, ketika itu saling meng-hire, ketemu advokat di luar, ngobrol yang baik, gimana penyelesaiannya? Kalau bisa diselesaikan secara sederhana di luar peradilan, why not? Klien si A tidak rugi, klien si B tidak rugi, advokatnya untung. Kerjanya cepat. Benar nggak? Kerjanya cepat gak sesuai oleh duit. Nah, gitu ya, delek klien mana. Gitu ya. Ya itulah teman-teman. Karena apa? Ketika klien itu kalian sagustis demikian rupa sepanjang tidak merugikan klien, maka win-win solusi tidak akan tercapai. Akan tercapai. Dan ADG mengenai citra pengadilan hilang kerbau untuk mendapatkan kambing kembali atau menang jadi arang kalah jadi abu itu tidak akan terjadi. Klien akan senang ketika kalian bisa mempresentasikan hukumnya terhadap klien masing-masing sepanjang antara klien si A dan si B tidak saling dirugikan. Hakikatnya apa? Yang menang siapa? Yang menang bukan klien tapi advokatnya yang menang. Menang dengan terhormat dan wibawa. Gitu teman-teman ya, kalian tetap dipercaya oleh klien. Nah itu gimana caranya, kenapa non-litigasi ini baik untuk advokat, karena untuk menghemat tenaganya advokat. Nggak capek-capek juga. Si klien juga merasa puas. Itu teman-teman ya. Ya. Ya ini win-lose situation ini yang jelas ya, menghasilkan pemenang dan kalah gitu ya. Kurangnya kemampuan hakim tidak mampu mengimbangi kemajuan zaman, itu memang fakta teman-teman. Artinya apa? Di dunia hukum, sesuai dengan penjelasan saya, tidak ada orang pandai. Tidak ada. Jangan merasa, oh saya lebih hebat dari pengacara itu. Jangan, itu keliru teman-teman. Tidak ada. Yang ada cuma kecerdasan. Hakim saja tidak mampu mengimbangi kemajuan zaman. Artinya apa? Karakter kehidupan, karakter hukum, karakter undang-undang itu berubah. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan satu pikiran. Bantuan orang lain, tim itu sangat berpengaruh, teman-teman. Sehingga jangan merasa pandai ketika kalian jadi advokat. Jadi berlatihlah untuk bekerja dengan tim, kompak. Si A bagian niki, si B bagian niki. Delekno rek nang internet, delekno nang iki, delekno nang iki. Digabung jadi satu, jadilah satu konsep. Nah, itu kerja tim. Strateginya apa? Strateginya gini, bla 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 bla. Sikat habis selesai. Itu teman-teman ya. Hubungan putus memicu konflik baru. Artinya ketika masuk di dalam pengadilan, pasti memutus hubungan kedua belah pihak. Antara si A dan si B pasti putus hubungan itu selamanya. Bahkan bisa jadi ke anak cucu. Benar nggak? Putus. Memicu konflik baru. Artinya apa? Engkau anaknya gak terima, bapaknya dikalahkan dan sebagainya. Terus itu.
dan seterusnya, gitu ya. Jadi sehingga kalian jadi advokat, saran saya sebisa mungkin penyelesaian perkara diselesaikan secara non litigasi. Klien senang, klien puas, kalian menang. Gitu teman-teman ya. Turun. Ya. ADR APS lahir di latar belakangi oleh beberapa alasan. Ini ya, mengurangi kemacetan di pengadilan karena banyaknya kasus, pasti itu. Jadi pengadilan pun kasus itu bisa macet, teman-teman. Jangan kalian kira kasus ini lancar-lancar saja, macet. Banyak beberapa faktor. Ya, itu teman-teman ya. Banyak beberapa faktor. Itu ya. Terus meningkatkan ketertiban dalam masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar serta memperluas akses pengadilan, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. Itulah latar belakang dari APS. Jadi yang punya masalah itu sama-sama puas. Karena apa? Berakhir dengan perdamaian. Itu hasil akhirnya, teman-teman. Lanjut. Ya, ADR menurut hukum Indonesia tadi sudah jelaskan ya. Dasarnya Undang-Undang 30/99 ya, mengatur tentang arbitrase APS. APS adalah alternatif atau jalan yang ditempuh sebelum masuk ke jalur arbitrase. Jadi saya jelaskan dulu, teman-teman. APS dan arbitrase itu tidak sama. Tidak sama, teman-teman ya. Jadi pengertian APS ada dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 30/99. Coba pengertian APS di bawah lagi. Nah, stop. Pengertian APS, teman-teman ya. Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan arbitrase ada di pasal 1 angka 1 ini 1 angka 10 ya, teman-teman ya. APS ya. Arbitrase ini adalah, bentar, nanti di bawahnya bisa jelaskan aja. Kalau arbitrase bedanya adalah melalui prosedur yang disepakati pihak penyelesaian di luar pengadilan dengan cara membuat suatu kesepakatan secara tertulis. Itu arbitrase. Tertulis, teman-teman, itu arbitrase. Bedanya di situ. Kalau APS ini diselesaikan secara konsultasi. Apa sih konsultasi itu? Konsultasi ini antara si A dan si B mempunyai masalah. Tetapi antara si A dan si B ini mau masuk di pengadilan atau diperkarakan secara sepenuhnya melalui jalur hukum, masih enggan, mikir-mikir. Jangan-jangan nanti tambah gak karu-karuan, gitu ya. Akhirnya antara si A dan si B ini meminta konsultasi. Salah satu pihak berkonsultasi dengan pihak yang lainnya atau yang lebih ahli di bidang hukum. Itu namanya konsultasi. Kalau sudah dapat ketemu titik temu, barulah antara si A dan si B berpikir gimana baiknya. Itu konsultasi. Negosiasi. Jadi negosiasi itu antara si A dan si B yang punya masalah, itu tidak melibatkan pihak ketiga, teman-teman. Tetapi antara si A dan si B sama-sama duduk bareng. Ayo kita ke warung Gira saja ngobrol. Antara si A dan si B punya masalah, misalnya utang piutang. Ya apa? Timbangan diselesaikan nang hukum tambah gak karu-karuan. Ayo ngopi-ngopi aja nih ngopi, diselesaikan sing enak gitu ya kan. Jadi antara satu si A dan si B ngobrol. Di mana tempatnya terserah. Mau di Excelsior, mau di warung Giras, mau di nasi Padang, enggak apa-apa. Ya itu negosiasi. Jadi saling berhadapan-hadapan. Tapi diselesaikan secara mandiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Kalau sudah ada titik temu, ya sudah berarti clear sampai di situ. Itu negosiasi. Mediasi. Ya, jadi mediasi ini melibatkan pihak ketiga, teman-teman ya. Jadi antara si A dan si B ini sepakat minta bantuan pihak ketiga. Mediasi namanya mediator. Nah, orangnya namanya mediator. Tapi mediator dalam hal ini bersifat pasif. Kenapa pasif? Jadi semua masukan, semua penjelasan, semua penyelesaian itu diserahkan kepada antara si A dan si B yang mempunyai perkara. Mediator hanya bersifat penengah dan memberi masukan bila mana diperlukan.
putusannya apa terserah antara si A dan si B. Itu mediator. Kalau konsiliasi sama. Hakikatnya sama dengan mediator, pihak ketiga. Tetapi konsiliator ini bersifat aktif. Dia yang merancang suatu perdamaian, dia merancang suatu rumusan masalah, dia yang merancang penyelesaian itu sampai dengan tahapan perdamaian akhir itu isinya sudah dirancang semuanya. Itu konsiliator. Kalau penilaian ahli ya hampir sama. Ahli di bidangnya, misalnya kalau urusan apa? Haki atau urusan perindustrian atau urusan perbankan. Jadi ahli di bidang itu yang ditunjuk. Jangan urusan perbankan mintanya ahli perbengkelan. Gak karu-karuan teman. Itu teman-teman ya. Baik. Betul. Ya. Alternatif dispute resolution. Ya, tadi ya sudah saya jelaskan ya. Bahwa nah, ini ya arbitrase. Kalau arbitrase tadi ini ya, teman-teman ya saya jelaskan ya. Kalau arbitrase ini cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian. Jadi sesuai dengan penjelasan saya harus ada perjanjian tertulis dulu. Dibahas terus oleh para pihak yang bersengketa. Jadi APS dan arbitrase itu hampir sama, hanya saja beda penerapan. Kalau arbitrase itu didasarkan pada kesepakatan para pihak. Mau diselesaikan di mana urusan ini? Yang jelas di luar peradilan, ya. Maksudnya diselesaikan di sepakat. Nanti saya jelaskan. Coba di atas lagi, atas. Ya, berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk APS yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut. Yang saya jelaskan tadi ya. Jadi APS itu ada konsultasi. Sudah saya jelaskan di sini teman-teman, tinggal nanti kalian pelajari sendiri ya. Sesuai penjelasan saya singkat sederhana tadi, gitu ya. Konsultasi, 2, negosiasi, 3, konsiliasi, mediasi, dan ahli. 6, arbitrase. Arbitrase itu berdiri sendiri teman-teman ya, nanti ya. Jadi arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan APS secara adjudikatif. Tapi sengketa arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final and binding. Namun demikian, satu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke pengadilan. Pasal 59 ayat 1 sampai dengan 4. Dalam hal para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Nanti saya jelaskan pada agenda arbitrase. Ini masih APS. Turun. APS mengesampingkan litigasi. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui APS yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Ingat ya, jadi APS. Ketika kalian memilih, wis ojo nang pengadilan rek, wis negosiasi dhewe ae. Atau konsultasi ayo ndelek konsultasi sing nang wong pinter ae supaya awak dhewe iki gak bentrok selamanya. Gitu ya.
atau wis mediasi ae atau ya apa enake. Ojo mediasi, aku gak iso gawe cara-carane. Cara perdamaian gak ero aku. Wis ngene konsiliator, kan iku wis sing iso ya konsiliator. Nah, itulah teman-teman cara menyelesaikan disepakati para pihak dewe. Sehingga para pihak ini kan menyelesaikan perkaranya tidak saling gontok-gontokan. Gitu ya teman-teman ya. Itu APS teman-teman ya, nggak saling gontok-gontokan. Karena dia sudah sepakat untuk tidak saling bentrok dan tetap menjaga hubungan baik. Itu APS teman-teman ya. Lanjut. Nah, konsultasi dalam waktu 14 hari ini mengenai acaranya teman-teman ya. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui APS sebagian wasit dalam ini diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu 14 hari dari hasil dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Artinya ketika ini kalian sudah resmi mendaftarkan jalur masalah kalian ke APS. Caranya ketika sudah didaftarkan nanti ada penjelasannya teman-teman ya. Dalam waktu 14 hari ini harus ada kesepakatan tertulis, pertemuan langsung. Waktu 14 hari dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Ya sudah, saya sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui apa? Konsiliasi. Ya sudah, konsiliasi. Jadi enggak, kalau sudah dipilih salah satu ya sudah, yang lainnya diminggirkan dulu. Itu teman-teman ya. Penasihat ahli dan mediator non lembaga. Dalam hal sengketa pendapat sengketa maksud dapat diselesaikan maka kesepakatan tertulis para pihak sengketa oleh bantuan seorang atau penasihat ahli maupun seorang mediator sesuai penjelasan saya tadi ya teman-teman ya. Sama. Kesepakatan tertulis para pihak bantuan penasihat ahli atau mediator. Ketika itu sudah dipilih, yang lain dikesampingkan. Jadi itu banyak pilihan. Apa yang saya jelaskan tadi ya. Ada 5 item tadi. Lanjut. Mediator lembaga sama juga teman-teman. Ini saya jelaskan hanya sebagai bentuk penjelasan saja teman-teman ya. Dipilih salah satu. Lanjut. Dalam 7 hari mediasi dimulai. Nah, maksudnya itu ketika sudah sepakat dalam tenggang waktu 14 terpilih misalkan memilih jalur, misalkan jalur mediasi. Dalam waktu 7 hari mediasi sudah dapat dimulai setelah pendaftaran. Jadi kalian nanti rapat di lembaga non peradilan di luar peradilan ya untuk penunjukan mediator dalam 7 hari mediasi bisa dimulai ketika sudah didaftar dan disepakati. Kesepakatan dalam 30 hari. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagai dimaksud dalam ayat 5 memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Paling lama setelah didaftar. Setelah daftar, proses 7 hari sudah terbentuk, paling lama 30 hari harus ada kesepakatan. Ini masuk dalam acara teman-teman ya, beracara ya. Paling lama 30 hari harus ada kesepakatan. Kesepakatan harus tertulis, ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Sepakat. Kalau nggak sepakat bagaimana? Saya jelaskan. Final dan mengikat dan wajib daftar 30 hari. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat, final and binding ya. Para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik serta wajib daftarkan di pengadilan lagi dalam waktu 30 hari sejak ditandatanganinya. Saya jelaskan ketika sepakat dulu teman-teman ya. Ini yang dari awal tadi di atas kan sepakat nih. Ketika sudah sepakat berarti paling lama 30 hari untuk apa? Didaftarkan di pengadilan supaya apa? Mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya supaya apa? Supaya bisa dilakukan eksekuatur. Eksekuatur itu pelaksanaan eksekusi ya. Bahwasanya permasalahan ini secara eksekuatur mempunyai daya ikat final and binding diselesaikan secara APS dengan cara berdamai. Itu ya teman-teman ya. Putusan final and binding wajib dilakukan 30 hari sejak penandatanganan. Jadi ketika tadi sudah sepakat dalam waktu 30 hari mediasi selesai sepakat deal, ada titik temu, ada pertemuan, setelah sepakat itu maksimal 30 hari, maksimal itu harus didaftarkan di pengadilan. Konsekuensinya apa kalau tidak didaftarkan?
tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, bukan mempunyai kekuatan hukum. Setiap permasalahan yang diselesaikan baik di peradilan maupun di luar peradilan itu mempunyai kekuatan hukum. Tetapi beda sama APS dan arbitrase, ketika tidak didaftarkan sejak 30 hari setelah kesepakatan, maka perkara tersebut tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan eksekusi. Sehingga yang kalian lakukan ini sia-sia semuanya. Itu teman-teman ya. Ini ya, paling lambat 30 hari. Lanjut. Sudah ya, tadi ya saya jelaskan ini. Ya. Tadi kan ketika kita ngomong sepakat dalam 30 hari sepakat. Kalau sepakat berarti sudah deal. Bagaimana kalau dalam waktu 30 hari setelah ditunjuk mediator, kita ngobrol panjang lebar, bla bla bla, padahal waktu kita sempit hanya 30 hari. 30 hari ini ternyata nggak ada titik temu antara si A dan si B yang berperkara tadi. Kalau nggak ada titik temu, berarti karena para pihak antara si A dan si B tetap bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini di luar peradilan atau di luar pengadilan, maka ketika tidak sepakat bisa mengajukan ke lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Nah itu ya. Jadi arbitrase itu merupakan langkah lanjut daripada APS. Jadi hampir sama tetapi tidak sama proses penerapannya, teman-teman. Dan acaranya pun juga berbeda. Jadi apabila usaha perdamaian ya tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Jadi ketika deadlock buntu nggak ada titik temu, ya sudah, kita nggak ada titik temu. Terus mending kita ini melalui arbitrase saja. Kalau arbitrase itu kan jelas ada wasitnya. Ibarat kata itu seperti pengadilan, ada hakimnya kan gitu. Kalau mediator ini kan masih mungkin si A dan si B kurang puas dan sebagainya atau kurang pas, sehingga tetap memilih jalur di luar pengadilan tetapi yang lebih konkret, misalkan ke arbitrase. Itu setelah tidak ada titik temu. Itu teman-teman ya. Lanjut. Nah ini alur APS-nya ya. Jadi ini saya ambil salah satu aja. Jadi ketika ada si A dan si B berperkara, ranahnya ke konsultasi. Ini salah satu ya teman-teman ya, konsultasi ini nanti bisa lari ke maju ke mediasi melalui penasihat ahli atau mediator. Ketika konsultasi sudah tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan lagi, masuk ke mediator lembaga. Tidak ada kesepakatan lagi, lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Itu ya teman-teman ya. Ini saya ambil contoh salah satu tadi ya. Nah ini turun. Badan Mediasi Indonesia BAMI. Inilah lembaga yang didirikan oleh negara kita ya teman-teman ya. Dalam hal ini sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung ya. Jadi inilah yang menyelesaikan acara di bidang APS. APS ini ya, kita ngomong APS ya, untuk penyelesaian sengketa ya. Melalui Badan Mediasi Indonesia, melalui BAMI. Ada juga melalui lagi. Lanjut. Nah, prosedur pada BAMI sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Ini tinggal membaca aja nanti. Lanjut. Nah, stop. Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT). Sama sebenarnya. Ini hanya sebatas beda ini ya teman-teman ya. Beda nama saja teman-teman ya. Sebenarnya sama. Lanjut. Pusat Mediasi Indonesia. Jadi APS ini lembaganya ada beberapa teman-teman. Terserah teman-teman mau daftarkan kemana. Ke PMN juga bisa tadi ya. Ini sama penjelasannya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Oke, besok. Stop. Karakteristik penyelesaian sengketa ADR. APS atau ADR ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi, kooperatif antara para pihak, tidak saling bermusuhan.
kompromi, teman-teman ya. Dengan tujuan pemecahan masalah bersama dalam arbitrase penyelesaian sengketa dibuat untuk kompromi, negosiasi, bersaing, dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final. Penjelasan saya sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Bisa dipelajari. Lanjut. Nah, sengketa yang tidak diwajibkan untuk dilakukan mediasi, yaitu sengketa melalui prosedur pengadilan niaga, bisa dipelajari teman-teman ya. Ya, bisa dipelajari. Turun. Ya, para pihak dapat dinyatakan tidak beretikat baik oleh mediator. Ketika perkara ini kalian sudah didaftarkan melalui APS, tentunya ada prosedur ya teman-teman ya. Prosedur salah satunya ketika kalian dinyatakan tidak beretikat baik adalah tidak hadir setelah dipanggil secara patut sejak 2 kali. Menghadiri pertemuan pertama, tidak hadir pada pertemuan berikutnya meskipun dipanggil secara patut dengan alasan sah secara 2 kali. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Menghadiri pertemuan tidak mengajukan atau itu ya. Lanjut. Tugas mediator ya, bisa dipelajari teman-teman ya. Lanjut. Ya, tahapan proses mediasi. Paling lama, ya sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Lanjut. Lanjut. Ya, stop. Perdamaian di luar sidang. Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa dalam pengadilan dengan sepakat perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian untuk menilai akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Bentar. Ya, ini perdamaian di luar sidang ketika kalian mengajukan, maksudnya adalah ketika ada gugatan yang sudah diajukan, kalian sah-sah saja menyelesaikan perkara itu di luar pengadilan. Maksudnya adalah perkara itu berjalan. Tetapi kalian itu ketika di luar terdapat sepakat, udah nggak usah diteruskan perkara ini, kita sudah ada titik temu. Berarti gugatan itu bisa sama-sama diajukan ke pengadilan untuk apa? Diakhiri oleh para pihak, bukan dicabut, diakhiri. Dengan cara apa? Perdamaian. Jadi akte perdamaian yang kalian bawa dari luar, entah itu ditandatangani oleh notaris atau di bawah tangan, diajukan ke hakim memeriksa perkara. Bahwasanya perkara ini telah diakhiri oleh para pihak secara damai. Itu nanti outputnya akan keluar penetapan perdamaian. Itu teman-teman ya. Lanjut. Terus, nah ini arbitrase. Sekarang kita masuk ke arbitrase teman-teman ya. Hukum acara arbitrase. Pengertian arbitrase. Ya, ini arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Jadi perbedaannya antara APS dan arbitrase bertitik pada bentuk proses penerapan, yaitu adanya perjanjian. Kalau arbitrase, para pihak sepakat membuat perjanjian bahwasanya ini diselesaikan secara arbitrase. Tapi kalau alternatif penyelesaian sengketa APS, sepakat sama-sama sepakat diselesaikan di luar peradilan, tapi dengan cara salah satu, entah itu konsultasi, entah itu negosiasi, entah itu mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Tapi kalau arbitrase, wajib dibuat perjanjian secara arbitrase. Larinya kemana? Nanti saya jelaskan. Lanjut. Ya, stop. Jadi arbitrase merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak, merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, dan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan profesional di bidangnya serta dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut lebih dikenal sebagai arbitra atau majelis arbitrase, bentuk sebagai keputusan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Saya jelaskan. Jadi maksud arbitrase di sini adalah teman-teman, ketika kalian melakukan jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui APS misalkan, deadlock, tidak ada titik temu, tapi kalian tetap bersepakat untuk menyelesaikan di luar peradilan, maka membuatlah perjanjian tertulis
antara si A dan si B sepakat membuat perjanjian tertulis bahwasanya ini harus diselesaikan secara arbitrase. Misalkan, contoh, karena perkara arbitrase ini tidak semuanya perkara bisa diarbitrasekan, hanya perkara yang menyangkut masalah perdagangan saja, teman-teman. Ya, arbitrase ini hanya menyangkut masalah perdagangan. Selain perdagangan, tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase. Apa itu perdagangan, Pak? Konsep perdagangan dalam Undang-Undang 3099, perdagangan meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan haki, hak atas kekayaan intelektual. Selain dari 6 perkara itu, tidak bisa diarbitrasekan. Jadi 6 itu rumusannya adalah perdagangan. Itu teman-teman ya. Jadi perdagangan itu meliputi apa? Perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, haki. Itu ya. Jadi perbankan, keuangan, penanaman modal sama-sama di bidang keuangan, hanya saja beda penerapan konteks dan konsep. Itu teman-teman ya. Nah, dari kelima item perdagangan tersebut bisa diselesaikan melalui arbitrase sepanjang apa? Dipersetujui secara tertulis oleh para pihak. Contoh, jual beli batu bara si A dan si B. Si A dan si B ini sepakat membeli batu bara, teman-teman ya. Saya contohkan saja. Ini langsung masuk arbitrase soalnya. Si A dan si B ini sepakat melakukan jual beli batu bara. Nah, misalkan satu kapal misalkan ya, satu kapal apa itu ya, batu bara itu kan tongkang gitu ya. Nah, satu tongkang harganya mungkin 100 miliar gitu ya. Karena ini si A dan si B ini sama-sama pengusaha, teman-teman ya. Sama-sama pengusaha. Sehingga untuk memperkuat usahanya dia mengantisipasi gagal bayar, penyelesaian, konflik, dan sebagainya disepakati di awal. Si A misalkan warga negara Indonesia, si B warga negara Malaysia. Ini, jadi sama-sama ini ya, saya contohkan langsung saja mungkin yang internasional ya teman-teman ya. Si A warga negara Indonesia, si B warga negara Malaysia melakukan jual beli batu bara. Si A selaku penjual, si B selaku pembeli. Si A ini kan kepingin batu baranya laku keras. Ada buyer dari Malaysia. Tetapi antara si A dan si B tidak saling percaya. Jangan-jangan sudah saya bayar, saya DP, barang nggak dikirim. Itu teman-teman. Sama, si A selaku penjual juga sama. Jangan-jangan ini di DP oke, barang saya kirim. Kalau sudah kirim nggak dilunasi, buyar. Itu teman-teman ya. Bagaimana cara untuk mempertemukan itu? Nah, mempertemukan itu harus dibuat suatu perjanjian pokok dulu, bahasanya terjadi jual beli. Setelah perjanjian pokok, ikutlah perjanjian arbitrase di dalamnya. Jadi ada dua kategori. Bisa saja di dalam perjanjian arbitrase itu langsung ada klausul arbitrase. Namanya klausul pactum de compromittindo. Jadi klausul itu masuk dalam perjanjian pokok, memang bersifat aksesor, tapi dibuat secara berbarengan. Untuk apa? Mengantisipasi timbulnya sengketa. Atau dibuat perjanjian pokoknya dulu, tetapi tidak dibuat perjanjian arbitrase. Bisa. Tetapi kita terjadi konflik, para pihak ketika sepakat, maka dibuatlah akte kompromis. Jadi akte itu akte yang timbul setelah terjadinya sengketa. Si A dan si B sama-sama warga negara Indonesia dan Malaysia melakukan jual beli tetapi tidak saling percaya. Dipertemukanlah di dalam perjanjian arbitrase tersebut. Para pihak, yaitu si A dan si B sepakat melakukan perjanjian pokok dan klausul arbitrase di dalamnya. Si A, si B ngomong warga negara Malaysia, si A saya tidak mau pakai hukumnya Indonesia.
Itu. Loh, kenapa nggak mau pakai hukumnya Indonesia? Orang Malaysia ngomong, waduh, ruwet, bulat, nggak karu-karuan nanti. Gitu. Kan nggak percaya dia. Ruwet, bulat, nggak karu-karuan. Udah banyak berita-berita yang nggak benar di televisi mengenai hukum di Indonesia. Mungkin seperti itu. Si A juga ngomong selaku warga negara Indonesia, oke, saya juga nggak mau pakai hukum Malaysia. Karena apa? Malaysia juga sama, ruwet. Itu Perdana Menterinya itu kan nggak karu-karuan. Nah, itu ya. Itu ya. Siapa itu dan menterinya gitu. Saya juga nggak percaya hukummu. Inilah uniknya arbitrase. Jadi Malaysia nggak percaya hukum Indonesia, Indonesia juga nggak percaya hukum Malaysia. Terus bagaimana solusinya? Kalau sepakat, yuk sepakat, nggak apa-apa. Saya mau pakai hukumnya negara Singapura. Ya. Jadi si A dan si B akhirnya sepakat, ya sudah, sama-sama nggak pakai hukum negara masing-masing, pakai hukum negara Singapura. Apakah bisa? Bisa. Itulah arbitrase. Pakai hukum negara Singapura. Terus kalau terjadi sengketa, gimana? Wes kalau terjadi sengketa, wes nggak usah sidang di Singapura. Saya juga nggak percaya sidang di Singapura orangnya nggak beres. Seperti itu mungkin ya. Ya sudah, sidangnya di mana? Saya mau sidangnya di Jepang. Itu. Apakah bisa? Bisa. Jadi arbitrase itu memungkinkan para pihak untuk apa? Choice of law dan choice of forum. Memilih pilihan hukum di mana dan diselesaikan di mana. Jadi antara si A dan si B akhirnya sepakat. Jual beli batu bara, hukumnya memakai hukum Singapura. Kalau terjadi sengketa, sidangnya di Jepang. Bahasanya apa? Terserah para pihak. Ya, saya jelaskan nanti. Para pihak sepakat. Terus gini aja, bahasa apa enaknya dipakai? Bahasa Inggris. Enggak mau saya pakai bahasa Inggris. Saya anti bahasa Inggris. Orang Indonesia seperti itu. Loh, orang Malaysia enggak, di saya ini kulturnya bahasa Inggris. Enggak mau saya. Pakai bahasa apa? Bahasa Mandarin. Gitu. Akhirnya para pihak sepakat memakai bahasa Mandarin. Apakah boleh? Boleh. Itulah arbitrase. Jadi setengah jelimet, setengah ruwet, tapi para pihak merasa terlindungi. Itu ya. Jadi si A orang Indonesia, si B orang Malaysia jual beli batu bara pakai hukum Singapura. Kalau terjadi konflik sidangnya di Jepang, tetapi kontraknya memakai bahasa Mandarin. Gitu ya. Itu teman-teman. Bagi pengusaha yang kalangan besar elit itu sangat disenangi arbitrase karena apa? Prosesnya tidak lama. Nanti saya jelaskan. Itu teman-teman ya, tidak lama. Bagaimana Pak selaku pengacaranya? Misalnya saya pakai pengacara Indonesia guys, bahasa Mandarin ya Pak. Lah repot, saya juga nggak ngerti hukum Singapura. Terus sedang di Jepang itu nggak karu-karuan kejauhan Pak, gimana? Yaitu urusan para pihak, si A dan si B. Dia bisa meng-hire pengacara dimanapun sepanjang dia punya apa? Punya lisensi di bidang arbitrase. Masalah bahasa gampang sekali. Seperti membalikkan telapak tangan masalah bahasa itu. Nah, penerjemah tersumpah. Ini bahasa Mandarin bagaimana ini penerjemah tersumpah? Jadi penerjemah itu tersumpah, disumpah. Punya sumpah penerjemah bahasanya ini akan menjelaskan secara terang benderang bahasa Mandarin tersebut secara tersumpah. Itu teman-teman. Jadi saya misalkan orang Jawa, wong Surabaya gak ngerti bahasa Mandarin, misalkan di hire, tak jopo, wong itu lumayan hari ini kan gitu. Benar nggak? Masalah nanti apa bahasa gampang, kan kita ngomong sama klien. Klien kan sudah paham juga. Kita kan nggak mungkin bisa bahasa Mandarin, apalagi bahasa yang tulisan jelimet seperti itu. Benar nggak? Adalah penerjemah. Itulah arbitrase teman-teman. Itu ya. Jadi arbitrase itu dibilang mudah ya mudah, dibilang ruwet ya memang agak ruwet ketika orang tidak paham. Tapi bagi kalangan pembisnis elit itu menjadi pilihan utama. Karena apa? Sederhana penyelesaiannya. Final and binding dalam waktu 30 hari harus clear and clean. Tidak ada upaya hukum lagi dalam waktu 30 hari setelah terjadi sengketa. Eksekusinya juga mudah. Apa? Tinggal didaftarkan selama 30 hari di pengadilan negara setempat. Untuk mendapatkan apa? Eksekuatur. Apa eksekuatur? Eksekusi dari pengadilan mengenai perkara yang disepakati.
Itulah arbitrase. Penyelesaiannya itu di luar pengadilan, di luar peradilan, tapi disepakati para pihak. Bagaimana hakimnya? Hakimnya terserah para pihak. Si A dan si B memilih hakim. Ya, akal di arbitrase itu namanya arbiter atau arbitrator namanya ya. Kalau di istilah pengadilan itu namanya hakim. Tapi kalau di arbitrase namanya arbitrator atau arbiter atau wasit. Dia bisa memilih wasitnya 1 atau 2 atau 3 terserah. Dari mana? Terserah si A dan si B. Sepanjang itu wasit itu mempunyai lisensi dan kompetensi di bidang arbitrase. Itu teman-teman. Disepakati para pihak. Ya sudah, saya milih arbitrase dari ini, dari ini, dari ini. Sepakat tuangkan. Bagaimana penyelesaiannya bila mana si A dan si B ini ternyata saling mempunyai etikat buruk ketika tidak memberikan prestasi. Misalkan si A sudah mengirim barang ke Malaysia, sudah di DP 50% sudah jalan ke Malaysia. Tetapi si pihak Malaysia juga sama. Ternyata tidak dibayar lunas, jadi one prestasi. Sudah sepakat diselesaikan melalui hukum Singapura, hukumnya sidangnya di Jepang. Akhirnya sidangnya di Jepang, pakai hukum Singapura. Tetapi Malaysia punya cara licik, dia didaftarkan di negaranya sendiri, melalui pengadilan negaranya. Apakah itu bisa teman-teman atau tidak? Saya tanya sekarang. Bisakah itu didaftarkan di negara Malaysia, arbitrase tersebut melalui peradilan Malaysia? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Arbitrase mempunyai kewenangan absolut, kewenangan mutlak, sudah tidak bisa diganggu gugat karena sudah disepakati di awal. Sehingga kalau misalnya hukumnya pakai hukum Singapura, sidangnya di Jepang, ya sudah itu harus dilakukan. Bahasanya Mandarin, silakan itu dilakukan. Ketika pihak Malaysia itu tetap bersikukuh tidak mau pihak Indonesia ini tetap sidang di Jepang, dalam waktu yang ditentukan berdasarkan hukum masing-masing, bisa dilaksanakan eksekusi ketika Malaysia tetap ingkar atau bersikukuh sepanjang buktinya terpenuhi semuanya. Tidak nutup kemungkinan putusan itu akan selesai dengan singkat, final and binding. Gitu teman-teman ya. Sederhana. Beda sama pengadilan umum. Kalau peradilan bisa misalnya kita sedang di pengadilan negeri, tingkat pertama aja sudah berapa bulan? Kurang lebih 7 bulan. Atau kalau perkara itu macet bisa saja 1 tahun. Belum nanti banding, kasasi. Kasasi aja ada 1, 2 sampai 3 tahun tergantung. Belum PK. Jadi satu perkara ini bisa saja 5 tahun teman-teman. Satu perkara perdata. 5 tahun bayangkan. Ketika kalian bisa bernegosiasi, ahli bernegosiasi, maka nggak usah nunggu 5 tahun. Selesaikan klien perkara kalian 30 hari, selesai, sudah buyar oleh kalian menjadi pemenang. Itu teman-teman ya. Itulah arbitrase. Bersifat final dan mengikat. Sampai jam berapa? Langsung Bapak istirahat. Jam berapa? Ya, waktu saja. Baik. Itu ya arbitrase ya. Sekarang rumusan pengertian arbitrase. Coba. Arbitrase diatur pasal 1 ayat 1 ya. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Ingat, arbitrase ini khusus perkara perdata teman-teman ya. Perdata di bidang perdagangan yang saya jelaskan tadi. Itu ya. Didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Harus ada perjanjian. Bagaimana Pak kalau arbitrase ini ternyata dari awal tidak ada perjanjian arbitrase atau tidak sepakati para pihak? Bisakah dilarikan ke arbitrase? Bisa. Sepanjang sebelum masuk dalam ranah litigasi, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase. Melalui apa? Melalui membuat akte kompromis. Itu teman-teman ya. Tetapi ketika perkara itu tidak disepakati para pihak,
lantas diajukan ke arbitrase, ya tidak bisa dilakukan arbitrase. Larinya ke pengadilan negeri atau peradilan umum. Bagaimana Pak ketika para pihak ini sudah membuat perjanjian arbitrase, sepakat untuk membuat perjanjian arbitrase, tetapi salah satu pihak ternyata mendaftarkan perkara tersebut di pengadilan negeri setempat. Bagaimana hukumnya? Bisa atau tidak, kawan-kawan? Gimana? Bisa atau tidak? Jawabnya adalah tidak bisa. Karena apa? Didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat status para pihak yang bersengketa. Harus sepakat dulu. Ketika sudah sepakat mau dilarikan ke peradilan umum melalui pengadilan negeri, arbitrase mempunyai kewenangan absolut. Sehingga itu tidak akan bisa. Diajukan pun akan dieksepsi oleh pihak lawan. Karena sudah apa? Sudah mempunyai perjanjian arbitrase. Sehingga kewenangan absolut secara ex officio pengadilan umum tidak berwenang untuk mengadili perkara. Itu teman-teman ya. Nih, perjanjian klausul arbitrase dari pasal 1 ya, ayat 3. Kesepakatan para pihak dibuat secara tertulis, dibuat sebelum timbul sengketa ataupun sesudah timbul sengketa. Jadi ketika contoh tadi jual beli batubara ya, ada perjanjian pokok, ada klausul arbitrase. Itu namanya dibuat sebelum timbul sengketa. Jadi ada klausul arbitrase namanya klausul pactum de compromittindo. Jadi bersifat aksesorir, tetapi itu dibuat sebelum terjadinya sengketa. Tetapi setelah timbul sengketa, baru dibuat akte kompromis ketika itu tidak dibuat sebelum perjanjian pokok. Itu ya. Jadi ada dua pilihan, melalui klausul arbitrase langsung pada waktu perjanjian pokok atau setelah ada sengketa baru dibuat akte kompromis untuk sepakat diselesaikan di lembaga arbitrase. Lanjut. Nah ini, arbitrase internasional dikategorikan internasional juga memenuhi salah satu atau syarat sebagai berikut. Sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Saya jelaskan. Saya jelaskan sederhana ya. Nah, lanjut. Ya. Klausul arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausul tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Sudah saya jelaskan ya. Ya. Syarat subjektif. Perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang menurut hukum dianggap memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian arbitrase, yaitu orang per orang. Nah, ini satu syarat ya. Salah satu syarat 1320 ya. Syarat satu perjanjian, teman-teman. Tetapi isi dari perjanjian itu adalah bebas. 1338. Itu ya. Ya. Sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase hanya di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Jadi para pihak ini sudah menguasai hukum, artinya itu sudah saya jelaskan tadi, terserah mau milih hukum yang mana. Yang penting sepakat. Jadi kekuasaan akan hukum, choice of law maupun choice of forumnya diserahkan para pihak. Ya. Perjanjian atau klausul arbitrase yang merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak menganut asas pacta sunt servanda. Apa itu? Ya. Take it or leave it. Lek gak gelem ya gak usah. Lek gelem saya bareng-bareng, sepakat. Itu ya. Itulah pacta sunt servanda ya. Dan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ya, tentunya ya. Ini kita ngomong aturan dalam negeri kita ya teman-teman ya. Kalau internasional saya jelaskan tadi, kekuasaan diberikan para pihak. Itu ya. Setiap perjanjian mengikat kepada para pihak, kekuatan mengikatnya serupa dengan ketentuan undang-undang hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak. Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini.
Nah ini ya, meninggalnya satu pihak, bangkrut, atau novasi, atau insolvensi mungkin, pewarisan, berlaku salah hapusnya perikatan pokok. Nah ini ya, jadi tidak akan berakhir. Jadi perjanjian arbitrase itu tidak berakhir. Dasarnya apa? Asas tadi. Itu teman-teman ya. Sepanjang itu tidak ditentukan lain. Kalau ditentukan lain, ya itu menjadi berbeda lagi. Ya ini, menurut pasal 2 ya, Konvensi New York 58 perjanjian arbitrase harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Nah ini internasional teman-teman. Bisa dipelajari. Saya sudah jelaskan tadi, singkat penjelasan saya, ini teorinya. Nanti dipelajari sendiri ya. Turun. Nah, menurut UNCITRAL Model Law, yaitu saya jelaskan tadi, UNCITRAL itu United Nations United Nations Commission on International Trade Law. Yaitu yang saya jelaskan antara Indonesia dan Malaysia tadi. Dikatakan internasional ketika itu terpenuhi sesuai dengan Konvensi New York maupun UNCITRAL atau lembaga arbitrase internasional. Ini teorinya teman-teman, ya bisa dibaca nanti. Turun. Nah ini. Dalam perjanjian arbitrase dikenal dua macam klausul arbitrase, yaitu pactum de compromitendo dan akta kompromis. Saya jelaskan tadi ya. Sebagaimana diatur pasal ini ya. Nah, para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan secara arbitrase. Jadi sebelum terjadi sengketa sudah ada perjanjian. Atau misalkan nggak ada perjanjian sebelum bersengketa, setelah timbul selisih baru membuat kesepakatan. Jadi klausul pactum de compromitendo disebutkan sebelum terjadi sengketa, tapi akta kompromis dibuat setelah sengketa. Tentunya lebih optimal dibuat secara otentik melalui notarial. Kalau akta kompromis teman-teman ya. Lanjut. Ya sama ini ya. Lanjut. Ya, asas parability. Ingat teman-teman ya, norma atau kaidah hukum itu tidak akan pernah lepas dari asas. Karena kekuatan hukum itu ada pada asas. Asas itu tumpuan daripada semua norma-norma yang ada. Ibarat kata sederhananya, asas itu adalah ibunya aturan-aturan. Ketika aturan-aturan itu menabrak asas, maka otomatis aturan itu akan dikalahkan. Itu ya teman-teman ya. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan, nah, sudah ya, saya jelaskan tadi. Ya. Sudah ya, saya jelaskan teman-teman ya. Lanjut bawah. Ya, lanjut. Sudah saya jelaskan ini, bisa dipelajari secara teori nanti. Ya. Nah, standar klausula atau perjanjian arbitrase sebagai berikut. Nah, tadi kan kalau APS itu ada BAMI, ada PAMN, ada IICT. Kalau di arbitrase ada BANI. Ini di negara kita Indonesia, teman-teman ya. Suatu sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut aturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir final and binding ketika perkara itu sama-sama dari negara Indonesia. Si A dan si B warga negara Indonesia. Itu ya. Si A dan si B sama-sama warga negara Indonesia. Penyelesaian di mana? Di BANI. Tapi nggak nutup kemungkinan meskipun sama-sama warga negara Indonesia, bisa saja mereka itu memilih pilihan hukum sendiri atau hukum sendiri. Misalkan sama-sama Indonesia, tapi dia nggak mau diselesaikan di BANI. Sejak awal dia ngomong, kita pakai hukumnya Singapura, sidangnya di Singapura. Bisa? Bisa. Sama-sama warga negara Indonesia. Itu teman-teman ya. Tapi ketika sepakat para pihak ini diselesaikan di BANI. Itu ya. Standar klausul UNCITRAL sama tadi saya jelaskan. Ya, adapun sengketa kontroversi atau tagihan hutang sebagai akibat atau hubungan kontrak itu atau pelanggaran, penghentian dan keadaan tidak berlaku di situ harus disertai oleh perolehan sesuai dengan perwasitan ketentuan UNCITRAL dia berlaku. Maksudnya itu
bukan dihadiah itu ya. Nah, pada waktu masa berlaku, ini saya keliru ketik. Jadi UNCITRAL ini adalah Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hukum Perdagangan Internasional. Sesuai penjelasan saya tadi dalam praktik teman-teman ya, ini teorinya. Lanjut. Ya, standar klausul arbitrase ICSID banyak ya teman-teman ya, internasional ini ya. Ini ICSID, lagi di bawah ACC, lagi di bawah AAA, American Arbitration Association, bawah lagi klausul Belanda. Oh, stop. Nah, itulah klausul-klausul internasional. Jadi bisa diselesaikan di mana saja sepanjang negara tersebut mempunyai konvensi internasional mengenai arbitrase. Mau diselesaikan di negara Belanda, pakai hukum Belanda, monggo, silakan. Tapi tentunya masalah-masalah arbitrase ini tentunya perdagangan-perdagangan yang elit teman-teman ya. Tidak semuanya orang ke arbitrase, meskipun kadang ada yang sederhana juga ada. Tetapi ketika kita ngomong bisnis yang sangat besar, para pihak pasti lebih cenderung ke arbitrase. Tidak mungkin ke pengadilan. Sangat istilah kemungkinannya kecil sekali. Karena ini kaitannya dengan bisnis besar dan keuangan atau finansial yang sangat besar. Itu ya arbitrase teman-teman ya. Prosesnya singkat. Ya, masuk. Kewenangan arbitrase, ya. Adanya perjanjian arbitrase tertulis menyandarkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda-pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ketika sudah ada kesepakatan atau perjanjian arbitrase, maka tidak bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Meskipun para pihak tetap mokong misalnya, wis tak ajuk naik pengadilan negeri, untung-untungan sopur diterima menang itu kan gitu. Itu ya, ada seperti itu. Ada, memang ada. Tapi karena pengacara yang satunya ahli, advokatnya dieksepsilah kewenangan absolut, sehingga secara ex officio pengadilan akan apa? Menolak itu, ya tidak dapat diterima karena tidak punya kewenangan untuk mengadili. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa, ya, itu ya tadi ya. Sudah. Oh ya. Sebenarnya teori ini saya jelaskan barusan tadi, semua dari awal sampai terakhir, sudah mencakup semua materi yang saya berikan teman-teman. Ingat teman-teman, advokat itu harus punya intelijensi, insting yang kuat teman-teman ya. Tidak pandai-pandaian tentunya ya, tetapi kekompakan. Itu ya. Nah, teori ini bisa didapat dimanapun, bukan hanya di teori PKPA. PKPA ini hanya sebatas teori yang singkat teman-teman ya. Tapi pendalaman itu bisa kalian pelajari sendiri secara berkelompok mandiri atau terserah kalian melalui cara apa. Yang jelas dunia sekarang modern, persaingan teknologi semakin tinggi dan canggih, tentunya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Ketika kalian misalkan nggak ngerti apa, langsung aja tanya Google. Tapi tentunya harus difilter, karena tidak semuanya materi atau bahan yang terhadap dalam Google itu bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Yang penting kekompakan tim itu yang perlu teman-teman ya. Baik, ini tinggal 10 menit teman-teman ya. Mungkin saya ini aja kembali ke teman-teman tanya jawab mungkin ya, atau tanya jawab entah itu dalam konteks arbitrase bebas atau dalam konteks yang lainnya. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya, silakan. Oke, baik. Mungkin untuk para peserta PKPA yang sekarang offline maupun online yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin yang di sini, ya boleh berdiri, Mas. Ya, Mas yang depan dulu ya, boleh berdiri. Diperkenalkan namanya juga.
Oke, baik, mungkin satu lagi. Tadi Mas, oke, boleh berdiri Mas. Ya, jawab ya. Lek lungguh terus gerindingan ya. Ya. Ya, Mas Dendi apa Mas? Mas Fendi ya, ya pertanyaannya bagus Mas Fendi. Perjanjian. Ingat, kaitannya dengan arbitrase ya. Syarat perjanjian jelas 1320 teman-teman ya. Jadi itu syarat perjanjian. Ada kesepakatan, sepakat. Cakap. Cakap itu wis podo gede nih, wis dewasa, gitu ya. Gak di bawah umur. Ada klausul halal tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketika itu terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi sah. Lantas bagaimana isi perjanjian, Pak? Isi perjanjiannya bebas. 1338. Contoh, ini dalam kasus arbitrase. Jual beli batu bara yang saya jelaskan tadi, bla-bla, nggak usah internasional, lokal saja sederhana. Si A dan si B warga negara lokal Indonesia sama Indonesia sepakat membuat perjanjian arbitrase untuk jual beli apa? Misalkan jual beli pisang. Silakan, enggak apa-apa. Pisang. Karena apa? Itu kan apa sederhana ya. Enggak apa-apa, pisang saya ikuti. Saya ikuti jual beli pisang. Ya. Para pihak sepakat. Bla perjanjian bebas. Deal diselesaikan di mana? Di BANI, Badan Arbitrase Nasional. Wis pokoknya kita sepakat ya, ojo sampai gegeran. Soalnya dhewe iki koncoan rek. Koncoan gara-gara dodolan gedang awak dhewe bacok-bacokan repot kan gitu. Ya wis oke deal, pokok ono perkara wis ojo sampai konflik. Wis ono perkara wis kita anu ae, arbitrase supaya padha enake gitu ya. Oke, sepakat. Meleset temenan ya toh. Wis ono selisih, wis kita kan sepakat ya toh. Wis selesai nang bani supaya gak repot-repot. Pertanyaannya, apakah perjanjian yang dibuat antara si A dan si B itu wajib didaftarkan di pengadilan? Ingat, perjanjian itu adalah sah ketika disepakati oleh para pihak. Perjanjian
itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya apa? Ketika perjanjian yang dibuat itu sebagai undang-undang para pihak yang membuatnya, sehingga itulah rambu-rambunya dan tidak perlu didaftarkan di pengadilan. Karena itu menjadi rambu-rambu. Sudah sah secara hukum. Unsur 1320, 1338 sudah terpenuhi. Lantas bagaimana Pak? Kalau ini perjanjian tiba-tiba dibatalkan sepihak, gedangnya tuku sak truk dituku separuh. Oh iya apa iki? Wis teko wis kadung teko. Bagaimana? Wis kita kan sepakat menyelesaikan nanggone arbitrase. Wis gak usah kira-kira arbitrase. Karena apa? Perjanjian itu tidak bisa ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Tidak bisa dibatalkan. Dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Tuku gedangnya sak truk, ya kirimin sak truk, dikirim sak truk, tuku separuh. Nggak iso. Itu teman-teman ya. Nah, akhirnya kan gegeran, nggak ketemu. Karena sudah sepakat diselesaikan di Bani, ya wis nang Bani ae, apa kok Bani sing nentukno. Sing penting ada gak gegeran. Sing penting kan gak nang pengadilan, selesai baik-baik. Solusinya ya apa. Itu ya. Jadi jawaban pertama itu ya, perjanjian tersebut tidak perlu didaftarkan di pengadilan. Karena perjanjian itu sudah sah menjadi undang-undang. Tidak dapat ditarik dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itu Mas Dedi ya. Ada lagi masih kurang puas jawabannya? Cukup. Ya, Mas, siapa tadi Mas? Mas Abdul Anam. Gimana tadi ceritanya? Sudah didamaikan oleh kepala desa. Baik pidana maupun perdata. Gitu ya. Jadi gini Mas, di dalam hukum kita itu ada namanya restoratif justice. Restoratif justice ini dibentuk mengikuti dengan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian diikuti oleh kepolisian dan kejaksaan. Diselaraskan dengan Mahkamah Agung. Tentunya restoratif justice tidak semua perkara itu diselesaikan dengan restoratif justice. Punya kriteria. Ada kriteria. Kriteria yang pertama adalah pelaku kejahatan tersebut tidak residivis. Bukan di bawah umur. Tidak residivis. Itu teman-teman ya. Tidak residivis. Terlepas dari di bawah umur atau dewasa sepanjang itu tidak residivis. Tahu residivis ya? Gak tahu mlebu penjara ya. Gak tahu nang medahe, gak tahu dihukum ya toh. Terus pokoknya gak tahu. Ya, itu tidak residivis. Yang kedua, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Ancaman hukumnya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi enggak residivis, ancaman pidananya enggak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Jadi itu 3 kategori itu. Jadi ada tidak ada bukan residivis, ancaman tidak lebih dari 5 tahun, kerugian tidak lebih dari 2.500.000. Kaitannya dengan permasalahan dengan Mas Abdullah, apakah perkara yang sudah diselesaikan di depan kepala desa itu perlu didaftarkan di pengadilan negeri atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Para pihak sudah sepakat di hadapan kepala desa sudah tidak mau melanjutkan perkara itu ke ranah hukum. Itu Mas ya. Ketika para pihak sudah sepakat tidak dilanjutkan ke ranah hukum, meskipun tidak ada tertulis, tetapi itu sebagai penengah itu kepala desa itu adalah kultur budaya adat di pedesaan. Namanya itu kalau desa itu apa? Pak Inggi kalau kan ya. Pak Inggi atau apa yang gitu. Nah, itu kan sudah dianggap itu sudah dianggap polisi, dianggap jaksa, dianggap hakim, mau dianggap semuanya nah itu Pak Inggi itu. Ngerangkep gak karu-karuan kan gitu. Itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ketika itu sudah di hadapan Pak Inggi, sudah clear and clean para pihak tidak mau meneruskan ke ranah hukum, tidak perlu daftarkan ke pengadilan negeri, urusan itu sudah berakhir. Itu Mas ya. Itu berakhir. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Silakan. Iya, satu aja. Sudah habis ya. Okay, baik. Satu aja. Siapa? Ayo. Ini kebetulan
alumni sini siapa? Mas. Boleh Itu. mix biar di peserta Zoom-nya terdengar. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebelumnya saya ingin menanggapi pernyataan Bapak terkait dengan kewenangan daripada lembaga arbitrase, yang mana ketika para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara di arbitrase, para pihak tersebut tidak boleh membawa kepada pengadilan negeri atau menyelesaikannya di peradilan umum. Tetapi ketika kita kembali ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau tidak salah di pasal 10 Bapak, di mana pengadilan tidak boleh menolak perkara dan lain sebagainya berdasarkan asas ius coria novit. Dan ketika kita menggunakan metodologi interpretasi gramatikal, artinya mengartikan itu secara tekstual, maka saya rasa hal yang demikian sah-sah saja, karena rasionalisasinya adalah pengadilan tidak diperbolehkan menolak perkara dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya adalah, apakah ketika seorang advokat ataupun para pihak yang berperkara di arbitrase kemudian tiba-tiba mendaftarkan atau menggugat pihak yang lain di peradilan umum dengan dalih asas ius coria novit dan interpretasi gramatikal tersebut, hal yang demikian apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, landasannya apa? Dan jika tidak diperbolehkan, apa yang menjadi landasannya secara normatif? Kira-kira begitu, Bapak. Terima kasih. Jadi gini. Ingat, arbitrase itu adalah perjanjian yang sudah dibuat para pihak. Sepakat 13.20 terpenuhi, 13.38 terpenuhi. Arbitrase itu bersifat absolut. Apa yang dimaksud absolut? Ketika itu sudah dibuat perjanjian arbitrase, sehingga ketika itu didaftar di pengadilan, secara otomatis pengadilan wajib menolaknya. Bukan berarti lantas tidak bisa didaftarkan ke peradilan umum melalui pengadilan negeri. Bisa. Bukan berarti hakim itu tidak ngerti ius coria novit. Bisa. Hakim itu dianggap tahu hukum, asas fiksi hukum. Sama dengan kita, warga negara, semua orang dianggap tahu hukum. Nggak ada hakim menolak perkara karena nggak ada dasar hukumnya, atau ini sudah menjadi kewenangan arbitrase, mau daftar di pengadilan ditolak oleh loket pendaftaran. Nggak bisa, tetap harus diterima. Pendaftaran itu harus diterima. Tetapi ketika dalam proses pemeriksaan perkara, inilah yang menjadi benteng arbitrase. Advokat mempunyai hak jawab secara eksepsional. Misalkan si A, jadi apa? Si A sama si B, ya toh? Si A jual pisang satu truk, ya kan? Sudah ada perjanjian arbitrase, mau diselesaikan di Bani. Tetapi antara si B yang nakal ini didaftarkan di pengadilan negeri dengan alasan bahan prestasi, kan gitu. Oleh advokat si A, karena ini ada perjanjian arbitrase lengkap full satu set, perjanjian pokok maupun aksesorirnya, maka dalam pemeriksaan perkara, dalam proses pemeriksaan perkara ya kita ya di pengadilan negeri itu, maka advokat si A melakukan eksepsi secara eksepsional bahwasanya ini sudah ada perjanjian arbitrase, ditunjukkan buktinya, sehingga secara ex officio hakim wajib menolak itu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan setelah dipelajari berkas lengkap, ada pembuktian sudah jelas, maka hakim secara ex officio secara kewenangan wajib menolak itu. Sehingga dalam amarnya nanti putusan selah. Dalam putusan selah hakim akan menyatakan bahwasanya karena sudah ada perjanjian arbitrase bla 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 bla, maka secara ex officio pengadilan negeri dalam hal ini majelis hakim tidak berwenang untuk mengadili karena ini adalah kewenangan lembaga arbitrase. Itu ya teman-teman ya konsepnya ya. Jadi bisa daftarkan terus ke pengadilan negeri. Tetapi pendaftaran itu akan menjadi sia-sia dan kalian akan presiden buruk bagi kalian selaku advokat. Karena apa? Klien kalian akan kecewa dengan kalian. Karena apa? Wis seru iki orang perjanjian arbitrase daftaran nang kene aku kalah iki opo iki pengacara gak karu-karuan ini. Aku ngentokno dhuwit iki. Wah, repot pengacara iki. Kenapa? Presiden buruk bagi kalian. Makanya harus jeli dan hati-hati. Karena apa? Prestis kalian, marwah kalian harus dijaga. Harus profesional, ojo anggar oleh kasus ngawur daftarno ae. Jembuk akhirnya gitu. Iya toh, awakmu diseneni wong. Gitu ya. Boleh, pertanyaan yang bagus sekali. Bagus masukan bagi teman-teman semuanya. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu enggak boleh ngawur, gitu ya. Karena kredibilitas kalian dipertaruhkan oleh klien.
Cukup? Waktu sudah habis ya. Baik, saya akhiri teman-teman ya. Semoga yang penting terbuka di awal, jangan sampai ada yang ditutupi, jelaskan perkara itu yang segampang-gampangnya terhadap klien supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ingat pesan saya, hakikatnya musuh kalian itu adalah bukan musuhnya klien, tapi musuh kalian sejatinya hakikatnya itu adalah terkadang klien kalian sendiri yang menutup-nutupi permasalahannya, ngomong loro panas, tapi dasari loro weteng, sakit perut, mules. Kalian mengobati dengan resep obat panas, mulesnya tambah mencret, gak karu-karuan, akhirnya ngamuk. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi punya klien harus terbuka, dan hukumnya harus dijelaskan. Itu aja kunci suksesnya teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Boleh oplos tangan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Hari Wibisono SHMH atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan jawaban yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu dan setelah itu kita bisa istirahat dan pada pukul 13.20 diharapkan peserta kembali ke ruangan kembali. Baik, silakan kita foto bersama terlebih dahulu.